Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Keahlian pada Siswa Tingkat SLTA melalui kolaborasi industri dalam program belajar berbasis kerja nyata. Proyek ini mengacu pada SDG nomor 4, yaitu Quality Education atau pendidikan berkualitas. Perkenalkan, nama saya Sigit Astianto Saputra, Sarjana Ilmu Komunikasi. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Binus University Online dari konsentrasi Sistem Informasi dengan NIM 28025-35420. Kita masuk ke dalam pembahasan tentang latar belakang. Alasan mengapa kelompok kami memilih topik SDG nomor 4 dan judul proyek ini. Hal ini dikarenakan dunia terus berkembang ke era yang lebih modern. Kami menyadari bahwa pendidikan menjadi salah satu senjata utama yang dapat kami andalkan dalam menghadapi tantangan zaman. Namun realita di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Adanya angka putus sekolah di tingkat SLTA dikarenakan faktor ekonomi dan ketidakmampuan secara akademis juga menjadi bagian dari latar belakang proyek ini. Adapun tantangan yang dihadapi pada pendidikan di Indonesia ialah kurikulum yang tidak relevan dengan keadaan saat ini. Tidak dipungkiri, sekolah merupakan sebuah privilege untuk sebagian orang, dan perguruan tinggi bagaikan barang mewah untuk mayoritas kalangan di Indonesia. Sehingga mereka terpaksa untuk tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dan memilih untuk bekerja. Namun sayangnya, banyak lulusan SLTA yang belum siap bekerja karena kurang pengalaman praktik. Maka, kami mengusulkan kolaborasi industri dan sekolah dalam program Work-Based Learning. Berikut adalah beberapa pertanyaan mendasar yang kami angkat dalam proyek ini. Pertanyaan pertama, apakah kurikulum SLTA saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan industri? Yang kedua, apa tantangan dalam menjalin kerjasama antara sekolah dan industri? Pertanyaan ketiga, apa manfaat dan potensi kendala dari program kerja nyata ini? Yang keempat, dan bagaimana peran pemerintah untuk mendukung program ini? Pertanyaan kelima, yang merupakan pertanyaan terakhir, yaitu apakah kendala siswa dalam program kerja nyata? Berikut adalah hasil temuan di lapangan yang kami dapatkan dengan wawancara langsung dengan 5 orang narasumber dari latar belakang berbeda-beda. Antara lain, ada seorang dokter gigi, guru SLTA, peserta program vokasi di Jerman, praktisi industri, dan lulusan SMK. Dari hasil wawancara, seluruh narasumber sepakat bahwa program ini penting untuk meningkatkan kesiapan kerja siswa. Namun, mereka juga menyoroti pentingnya waktu praktik yang cukup dan dukungan industri dan penyesuaian kurikulum. Solusi yang kami tawarkan adalah program kolaborasi pendidikan dan industri dengan skema sebagai berikut. Murid tingkat SLTA akan menjalani 3 hari kerja di industri dan 2 hari belajar secara teori di sekolah. Durasi ini harus mereka lakukan selama 3 tahun masa SLTA. Berlaku untuk berbagai bidang seperti kesehatan, otomotif, IT, pariwisata, administrasi perkantoran, dan juga culinary arts. Tentu, siswa akan mendapatkan pengalaman kerja, sertifikat, hingga gaji bulanan sehingga mereka bisa lebih mandiri secara ekonomi dan siap kerja setelah lulus. Slide selanjutnya, kita akan membahas tentang proyeksi diri. Melalui proyek ini, saya merasa banyak sekali belajar. Saya terlibat aktif dari perencanaan, observasi, wawancara, hingga penyusunan laporan. Proyek ini juga melatih saya berpikir secara kritis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Saya merasa senang bisa menyampaikan aspirasi ini sebagai bentuk kontribusi saya terhadap
pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Semoga presentasi ini dapat menjadi inspirasi bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dan menjadi kontribusi nyata kami dalam mencapai tujuan Sustainable Development Goals nomor 4, yaitu Quality Education. Saya, Sigit Astianta Saputra, undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Bhinneka Tunggal Ika.